Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wa ansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dukhulu sholatin binasyatin wa faraghi qalbin wa fiha khusyu'un wa tadabburu qira'atin wa dzikrin wa idamatun nadri mahalli sujudihi wa dzikrun wa du'a'un sirran akibaha ila akhirih. Sallallahu alaihi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam yang makrunan dita'lim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita mengenai sunnah dukhulu sholati binasyatin wa faraghi qalbin. Jadi kata Kiai Mu'alif di sini disunahkan ketika masuk waktu sholat kita binasyatin. Apa itu binasyatin? Binasyatin itu kalau bahasa Jawanya tangdinas. Kalau bahasa kitanya mungkin secara apik. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apik kita. Apa namanya? Lurus kita menjalankan ibadah sholat. Ini niatan minimal hati kita ingin langsung menjalankan sholat. Ya, dia maksud di sini kenapa? Li'annallaha ta'ala dzama tariki dzalik. Karena kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci dzama tariki dzalik, membenci orang-orang yang meninggalkan hal-hal tersebut. Artinya apa? Artinya Allah membenci orang yang malas ketika datang panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya mengucap alhamdulillah udah maghrib, siap-siap mau ke mushola. Nah itu binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah maghrib, siap-siap mandi segala macam mau menuju sholat, itu nasa. Yang tidak boleh mana? Kusala. Kusala itu lawanan daripada nasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maghrib deui bae. Kita maghrib lagi aja. Gue belum apa-apa. Lah gampang dulu santai dulu. Akhirnya kata istrinya, "Bang, enggak mau sholat."
Baru juga ada si opik ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bang, udah komat tuh, ngomong karena kayak komat sih. Baru juga komat. Kata bapak dia Allahu Akbar, udah rakaat pertama tuh bang. Baru juga rakaat pertama. Terus sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, yang lain mah udah sholat maghrib. Lu banyak ngomong amat ya, maghrib mah besok juga ada lagi. Orang panggil, aku salah. Gitu ya, awas tuh. Makanya kita disuruhnya sunnah untuk binasya, apik, siap. Bahkan kalau bisa sebelum waktu udah di musola panan, setengah genap sholawatan kami mentak nawat. Gitu ya, gitu lah sholawatan tuh setengah 6. Ini mau yang ada udah beres, di rumah kusel bererang gitu. Aduh. Gitu ya, belum nempel karena derajat mana khusyuun, kan ini yang mau dibahas khusyuk gitu ya. Tadi itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci tariki talik, membenci hal-hal perlawanan daripada nasyad, kusal dikaulihi ta'ala, karena dauhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Itu hal yang dibenci oleh Allah. Bahkan ayat sebelumnya ini, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya ciri-ciri orang munafik kata Allah, yaitu wa idza qamu ila sholati, qamu dia melakukan ibadah sholat, qamu dilaksanakan kok. Tapi kenapa bisa dibenci oleh Allah? Karena kusala. Karena malas-malesan, entah malas-malesannya karena ada paksaan, entah malas-malesannya karena terpaksa aja ini mah, karena ada tekanan, tidak dari hatinya sendiri ridho ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah itu usaha ciri orang munafik, gitu ya, ciri orang munafik. Maka bersihkanlah hati kita daripada hal tersebut. Kalau misalkan masih ada kita rasa ibadah itu masih terpaksa, jangan Pak. Gitu ya. Kita harus ikhlas karena Allah. Nanti di depan diceritakan bagaimana sih cara supaya ibadah kita itu mulus. Gitu ya. Tidak ada imbalan apapun, bahkan ketika ada peribadahan kita ditukarkan dengan hal-hal dunia, itu kok remeh-remeh, sayang 1000 sayang. Kalau ibadah kita ditukarkan dengan hal duniawi, gitu ya. Nah inilah jadi qamu ila sholati, dia sholat tapi kusala. Itu ciri-ciri orang munafik. Kusala yang tadi diceritakan tuh. Yang lain mau udah rakaat kedua datang sholat. Padahal udah dengar dari mulai adzan qomat sampai imam rakaat pertama udah dengar. Tapi kenapa? Kusala dari bawa-bawa aduh, deg-deg mual-mual pas saya dalam sholat. Gitu ya. Wal kasrul futuru anisyai wat tawani fihi wa huwa didun nasyab. Yang disebut dengan kusala yaitu malas, al-futur. Masya Allah. Ini ya. Maka di dalam Al-Quran tadi innal munafiqina, jangan lihat dari omongannya, jangan lihat dari ucapannya. Ucapan mah gampang Pak. Gua nih ibadahnya rajin, gua nih ibadahnya rajin, itu mah nggak bisa ngomongin gratis. Kira dilihat terawang oleh kita, dilihat oleh kita, sholatnya itu mengakhir-akhirkan, bahkan meninggalkan, itu ciri orang munafik. Nah, yang seterusnya ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurabuna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Seterusnya wa la yadhkuruna Allah, dia itu tidak pernah zikir kepada Allah illa qalila, terkecuali sedikit. Ada zikir habis sholat 3 astagfirullah, itu juga diajak sama imam. Astagfirullah, wa ilaikal masir. Ini usaha
Ciri orang munafik. Masya Allah, kalau nggak diajak sama imam mah la ilaha illallah wa la syarika lah 7 kali, mual dong mereka. Gitu ya. Awas ciri orang munafik. Nah bahkan ada yang berbahaya. Mana? Ketika di hadapan manusia itu zikir Allah ya banyak. Tapi kira di rumah sendiri ini 50 juta tak ketemu. 3 ke kadang-kadang itu munafik. Munafik. Menengkanya kayak gini Pak. Di tempat keramaian biasa ala kadarnya 50, 100 zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tempat sendiri lebih banyak, itu bagus. Jangan sebaliknya, kalau sebaliknya tadi ciri orang munafik. Yang di depan orang banyak itu berdoa. Musuali marabel. Ini masyarakat doa aja ya depan. Pokoknya lain kalau masih riwayat gitu ya. Nah itu ciri munafik. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah makanya susah tuh ya. Kalau misalkan punya sifat seperti itu, mending cepat tinggalin. Ya, sebab ciri-ciri orang munafik. Ternyata ciri orang munafik itu di Quran dijelaskan seperti itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit. Itu orang munafik ketika zikir. Gitu ya. Nah, mana lagi disunahkannya wa firaghu qalbin. Ketika kita ingin mencapai kekhusyuan di dalam kualitas ibadah sholat kita, wa firaghu qalbin, bereskan semua urusan-urusan hati di dalam hati kita. Jangan sampai ada yang ngebedol, gitu ya. Yang saya sudah menerangkan sebelum-sebelumnya, perkara dunia apapun itu yang menjadi ganjalan sebelum kita sholat, mending beresin dulu. Contoh, gitu ya. Kalau misalkan mau kencing, mau berak, itu jangan ditahan di samping makhluk, itu kan perkara dunia. Ketika ditahan di tengah-tengah sholat kepikiran depan, gitu ya, mending beresin dulu. Yang mau kencing dulu, yang mau BAB dulu. Jangan ditahan di samping makruh, memang diperintahkan wa firaqu qalbi. Nah, jauh daripada itu anes syawagili dunyawiyah, ketunggul daripada urusan-urusan dunia. Misalkan mau sholat zuhur, ada motor di depan, kata hati buat ini motor diserahin maling, tak mending ampiah dulu mana daripada ketika sholat kita kepikiran motor wae, gitu ya. Mending ampiah dulu, rapihin dulu ke tempat yang aman. Nah, udah hati ini tenang, baru sholat. Daripada kita sebelum sholat motor bisik kepalingan amatnya sholat, akhirnya tengah-tengah sholat kepikiran motor. Nah itu yang harus dihindari. Wa firaqu qalbin. Jadi harus anteng hati kita ketika melaksanakan sholat dengan cara wa firaqu qalbi, bereskan seluruh hati kita anis syawagil dunyawiyah, daripada seluruh katungkul daripada urusan-urusan dunia. Ya, kadang-kadang kan kita mah urusan dunia di sholat, tapi gak kamar mana. Sebelum sholat nyari kunci rumah. Ada 2 cerita. Yang satu sama istri, yang satu sama suami. Ini si suaminya hilang, nggak tahu kemana. Kunci rumah. Dia sholat malam sore, bahkan nabi Allah Akbar. Mereka di petak kotor dan tadi celana tadi sore. Ketemu lagi sholat. Sebetulnya tadi wafirul qalbi harus dibereskan dulu hati kita anis syawagili dunyawi, daripada perkara-perkara yang membuat ketungkul urusan-urusan dunia. Kenapa? Di anna dzalika udhiya li tahsilil ghardi. Karena hal-hal semacam itu bisa mengundang menghasilkan tujuan kita, menghasilkan kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Nah, kalau kita sudah membuang, tidak ada unsur urusan dunia di dalam hati, itu insya Allah kualitas sholat kita akan bernilai. Bahkan termasuk orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un,
akan termasuk orang yang khusyuk di dalam ibadah, kualitas ibadah sholat. Sebab kan janji Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, kalau saya tanya ini semua dari Pak Opik sampai Pak Haji RW, Mantan RW, ini semua ya, ini semua beriman Pak kepada Allah. Tapi dari semua yang ada di musola ini, sedikit orangnya yang merasa berbahagia. Gitu ya, ada malam ini yang pusing karena mikiran hutang baik, ada yang pusing karena tadi kerjaannya kurang daripada hasil yang biasa, ada pusing-pusing bermacam-macam. Padahal janji Allah, qad aflahal mu'minun, akan berbahagia untuk orang-orang yang beriman. Oh, ternyata apa? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, untuk orang-orang yang ibadah sholatnya mencapai kekhusyuan. Itu sebabnya Nabi ju'ilat qurratu aini bis sholat. Nabi itu dijadikan ibadah sholat Nabi itu sebagai penghias mata, pembungah mata. Jadi Nabi ketika sholat itu seluruh yang ada di sekitar Nabi tidak terasa. Sebab apa? Sedang anteng untuk apa namanya mencapai kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Masya Allah, jangankan kita berbicara Nabi, setelah Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum sakit beliau ditusuk oleh lawan politik, ditusuk dari belakang sedang sholat subuh berjamaah. Itu salah satu makmumnya ternyata adalah orang politiknya. Ditusuknya dengan pisau yang di ujung pisaunya itu ada racun. Bagaimana Sayyidina Umar sedang sholat subuh itu terus melanjutkan sholat, tidak terasa itu sakit. Tusukan pisau yang ditancapkan ke dada belakangnya. Masya Allah. Saking apa? Saking khusyuk-khusyuknya. Kita mah jangankan pisau, nyamuk lagi ditepakan memang kita pakai di subuh. Ampun ya, saudara kalau ini amat ya. Keplak gitu, nggak terasa. Sayyidina Umar, masya Allah, tusuk oleh lawan politiknya nggak terasa. Gitu ya. Nah inilah. Jadi wasunnah wayaksiru, menghasilkan supaya kita bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam hati kita. Udu'iyya litahsilil qurdi. Selanjutnya wasunnah fiha, dan disunahkan di dalam ibadah sholat, tegasnya fi jami'i sholatihi, di dalam seluruh ibadah sholat, khusyu'un, apa khusyuk. Nah itu ternyata sunnah, meskipun memang di depan diceritakan tidak termasuk syarat wajib. Kalau misalkan ini termasuk syarat wajib Pak, bisa-bisa kualitas sholat kita itu nggak diterima sama Allah, bahkan nggak sah menurut hukum fikih. Makanya alhamdulillah Imam Ghazali dan imam-imam yang lain itu bermufakat. Itu pertama Imam Ghazali yang menegaskan jangan, kalau sholat tidak sampai level khusyuk, itu kayak orang sedang badannya di dalam atas tempat sujud, tapi pikirannya kemana-mana main. Itu bukan ibadah, kata Imam Ghazali. Tapi para ulama ahli fikih pada waktu itu, pada zaman sekarang susah mencari orang tersebut, hanya segelintir orang. Makanya ditegaskan bahwa wajibun laisa bisyartin, hanya untuk meskipun walau fi takbiratul ihram, meskipun hanya dalam takbiratul ihram. Makanya seminimalnya di dalam niat, pertama niat usolli fardhul maghribi, itu hadirkan istihdar hakiki, istihdar urfi itu Pak. Hati kita tenang membaca niat yang kita baca, lisan kita membaca. Nah di situ istihdarnya dibacakan minimal di dalam takbiratul ihram, kekhusyuan kita, gitu ya. Kalau sudah di dalam takbiratul ihram sudah tidak bisa khusyuk, udah acak-acakan itu semua. Takbiratul ihram lagi acak-acakan kayak ini Pak,
gitu ya. Jadi mana walau fi takbiratil ihram wa amal khusyu'u fi juz'in minas shalah. Adapun yang dinamakan dengan khusyuk fi juz'in itu termasuk juznya minas sholati di dalam sholat. Wajib maka itu wajib. Laisa bisyaratin tapi tidak termasuk syarat. Kan yang dinamakan dengan syarat itu Pak mayutawaqqafu alaiha sihhatus sholati wa laisa minha. Yang dinamakan dengan syarat yaitu barang perkara yang ditunggu kesahan sholatnya sebelum melakukan hal-hal yang disyaratkan sholat. Contoh, syarat sholat itu salah satunya harus suci dari hadas dua, dari hadas kecil dan hadas besar, dan lagi harus suci, harus mempunyai wudu dan lain sebagainya. Itu syarat sholat. Jadi dengan kata lain, orang melakukan sholat tapi dia tidak wudu, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Belum syarat, belum cukup syaratnya. Gitu ya. Ada lagi orang misalkan dia belum ditaklif oleh ulama. Belum ditaklif oleh ulama maksudnya seperti ini. Itu orang non muslim, kafir, tapi fasik, ngomong Arabnya fasik. Dia sholat seperti kita, Allahu Akbar, tidak termasuk syarat, sebab syaratnya itu harus Islam, tidak diterima sholatnya. Ada lagi yang suka ketawa-tawa di tengah jalan, orang gila. Tiba-tiba maghrib datang ke musola, ngikut sholat, ikut imam bahkan sampai beres, sholatnya tidak diterima, sebab tidak berakal. Gitu ya. Itu tidak disyaratkan untuk orang yang melakukan sholat. Nah, jadi tidak termasuk syarat. Walau fi takbiratil ihrami kama afadahu ba'duhum wa huwa bil qalbi alla yahsulu bihi ghairu ma huwa fihi. Jadi harus menempatkan kalimat yang kita niatkan, ucapkan di dalam lisan, artikan di dalam hati, istihdar, mengucapkan puncaknya Allahu Akbar. Seminimal kita mengetahui bahwa diri kita, zahir batin kita sedang melakukan ibadah sholat. Itu seminimal kata ulama fikih mutakhirin, itu seperti itu. Jikalau kita ingin mencapai kekhusyuan. Wa in ta'allaqa bil akhirah, meskipun ta'allaq menyumantelkan, cumantel artinya bil akhirah, ke alam akhirat. Contoh, Allahu Akbar, kita membayangkan, ta'alluq itu membayangkan. Oh ya Allah, di dalam hati, alhamdulillah ini masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Ini kan sholat nanti bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya, tapi berbicaranya di hati boleh. Wahim ta'ala, meskipun berbicara di dalam hati tentang urusan akhirat, gitu ya, tentang urusan akhirat. Kalau nanti ini sholat dihisab, ini sholat akan menjadi saksi, ini sholat nanti akan menjadi teman di alam kubur. Boleh membayangkan hal seperti itu ketika sholat. Supaya apa? Tadi khusyu'un, supaya tercipta kekhusyuan. Kenapa sholat kita kualitasnya belum sampai situ? Karena yang dilihat kita bukan kacamata akhirat tapi kacamata dunia. Apalagi barisan belakang, kadang-kadang barisan kedua aja kecolongan. Bukannya takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, baca samping-samping orang lain. Atlas, Wabimor, DHS, gajah duduk, Wabimor dan lain sebagainya. Bukan kacamata akhirat, melihatnya ke merek-merek samping di depan. Si mau mahal dong nih, ini mata mahal itu si mau pakai jubah sih, tapi bisa pakai samping kalau sih, gitu ya. Nah itu nggak beres itu sholat. Sah, cuman belum beres, masih ada urusan. Masih kalau cara motor itu masih harus dibetulin, masih rusak mesinnya itu.
nggak langsung dibawa ke jauh. Kalau dibawa ke jauh nanti nyopet gitu ya. Nah inilah jadi walau fi takbiratil ihram. Mana lagi? Walau ishtaghala bi dzikril jannah. Lagi meskipun kita ketumpul hati kita di dzikril jannah, ingat akan surganya Allah, silakan. Lagi sholat, masya Allah, alhamdulillah, badan masih bisa sholat, masih bisa ibadah sama Allah. Kata Ustaz kan balasannya bakal ke surga. Sedangkan surga itu kan tempat yang paling enak. Kita bayangkan di dalam hati, boleh silakan. Silakan, asal ulah ngalamun tanah bari ngomong, wah kata suka surga ya alhamdulillah. Tersolah ulah hati membayangkan kacamata akhirat, kita membayangkan surga. Silakan. Gitu ya. Jadi boleh tuh bidzikril jannah, memikirkan surga. Bidzikril nar, begitupun memikirkan neraka. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa sholat. Kalau gua nggak bisa sholat ini bakal masuk ke neraka. Sedangkan neraka itu tempatnya yang paling hina. Bahkan kan sudah kita jelaskan siksaan orang di neraka itu, Pak. Kalau di alam dunia dipukul seperti ini, Pak. Mukul satu orang. Tuang, ada jarak. Sedangkan di akhirat di neraka itu tidak ada jarak, terus menerus, nggak ada ancang-ancang. Kalau dipukul terus, sehingga begitu sudah hancur dikembalikan lagi, dihancurin lagi, terus menerus. Masya Allah. Walau ta'allaqan nar, meskipun kita di dalam sholat itu mengingat-ingat tentang neraka seperti itu, silakan. Mengingat siksaannya ternyata sangat pedih, boleh. Wagoirihima minal ahwali syarifah allati la ta'allaqa laha bidzalikal maqam. Nah, untuk orang-orang semacam itu bisa diciptakan kalau kita ketika sholat mengingat surga, mengingat neraka, mengingat hal-hal akhirat, bidzalikal maqam. Itu sudah penempatan makom yang bagus. Gitu. Artinya kita sudah lepas daripada perkara dunia. Sudah bagus banget. Gitu ya. Mana lagi? Karena min hadisin nafsi. Nah, kalau ini makruh. Mana? Min hadisin nafsi. Dia membicarakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri nih. Gitu ya. Mana contohnya? Contohnya lagi sholat. Melihat kulit sendiri, ini orangnya keluarnya di dalam hati makruh, meskipun tadi omongin, tapi tiba-tiba melihat kulit sendiri, goreng hidup dia, ya. Entah kenapa lagi sholat, ingat buka sendiri, goreng ke sekolah, jangkau udah putih, anak udah 5, ingat diri sendiri, makruh itu makruh. Apa makruh? Makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah. Meskipun sholatnya sholat pesah, cuma tadi makruhun tiba hal makruh. Tujuh nanti ke sholat ingin kawal solangan tangan gitu ya, ke sholat gitu ya, lagi sholat, awas jangan ingat membicarakan diri sendiri, itu bisa menyebabkan makruh. Makruh lagi wa yukrahu ayyatafakkara fi sholatihi fi amrin dunyawiyyin aw fi mas'alatin fikhiyatin. Masya Allah. Makruh juga untuk orang yang sedang sholat, dia memikirkan di dalam ibadah sholatnya apa? Fi amrin dunyawiyyin, di dalam urusan dunia. Ada itu yang diceritakan sama kita, bacaan samping tahun, melihat peci-peci orang lain, yang memakai peci putih itu mah hidup, dan itu makruh. Bahkan ini rada jauh nih, mimpi mas'alatin fikhiyah. Fikhiyah itu masalah yang masih kabur, masalah yang belum tertuntaskan, ini di pikiran ku si eta sholat, gitu ya. Bahkan udah beres juga, umpamanya nih, Allahu Akbar lagi sholat. Alhamdulillah kemarin Indonesia menang 2-0. Alhamdulillah itu pikiran sholat. Lagi sholat mikirin Indonesia menang 2-0.
gitu ya. Ada lagi yang masalah belum beres yang lain-lain juga. Allahu Akbar. Apalagi lagi ini nih ya, besok musim politik. Aing jadi sok milih nomor hiji, dua, atau tiga, jadi awas tuh makro. Gitu ya, lagi sholat mikirin ke nyobes hiji, dua, atau tiga ya. Gitu ya, makro tuh. Itu masalatin fikhiyah, masalah yang belum tertuntaskan, belum dilaksanakan sama kita. Nah itu bisa makruh. Kata siapa? Kama qolahul Qodi, kata Imam Qodi di dalam kitab Husaini bil Jawari, gitu ya. Nah mana lagi supaya kita tercipta kekhusyuan? Wa tadabburu qiraah. Tadabbur ayat ta'ammulu ma'aniha bitariqil ijmal. Maksudnya tadabbur ini yaitu kehati-hatian, kekhusyuan, tadabbur itu dia membenarkan menurut syariat tajwid, membenarkan kualitas bacaan di dalam sholat, gitu ya, baik imam maupun makmum, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, B-nya, sin-nya, mim-nya, takhim, tarkiknya dibetulkan tadabbur. Nah, kalau pembacaan itu sudah benar menurut tajwid, insya Allah khusyuk itu bisa nempel sama badan kita. Tapi kalau sholatnya, pembacaannya tidak tadabbur, apa? Isra' di sini yang disebut. Isra' itu bergelisah, bercepat-cepat, bergancangan. Nah, itu jauh dari kualitas khusyuk. Kalau udah cepat, betul enggak cepat, enggak taruhan, sekali ngubur-ngubur aja, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kadang-kadang yang wakaf diwasolkan, yang wasol diwakafkan. Yang harusnya wakaf dia wasol, dia terus. Kadang-kadang yang tidak wakaf dia berhenti. Gitu ya, maka sudah kita jelaskan kan di dalam surat Fatihah, ada hal yang dimakruhkan, ada hal yang diharamkan, kan gitu. Mana alaihim yang pertama di ayat siratal ladzina an'amta sampai beres, itu alaihim yang pertama makruh. Kalau alaihim yang kedua berhenti di situ, itu haram. Mana contohnya yang haram? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu haram. Sebab berhenti bukan daripada tempatnya. Kalau mau seperti itu murojaah, balik lagi. Karena napasnya kayak ikan emas, makan banyak, ngerokok Samsung galpone. Enggak pada nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu murojaah apa-apa. Kenapa? Napasnya udah enggak, gitu ya. Nah itulah tadabbur. Kalau pembacaannya asal-asalan, itu kualitas sholatnya pun kekhusyuannya akan jauh, gitu ya. Makanya tadi ayat ta'ammulu, mikir-mikir, bahkan ayat ta'ammulu ma'aniha, memikirkan makna yang dibacakan oleh si imam, yang dibacakan oleh imam kita bitariqil ijmal, meskipun di dalam perjalanan ijmal, menurut ijmal. Misalkan umpamanya kita nggak tahu artinya apa, yang dibacakan oleh imam baca Fatihah kita nggak tahu artinya, kita cukup mengijmalkan, mengumpulkan ini si imam lagi sedang membaca surat Fatihah, minimal mendengarkan. Nah itu akan tercipta kekhusyuan di dalam hati kita, gitu ya. Yang tidak boleh itu tadi memikirkan makna tidak, tadabbur di dalam pembacaannya tidak, membaca bacaan yang lain tidak. Itu khusyuk itu akan jauh. Yang ada nanti ngampleng kemana-mana pikirannya, gitu ya. Itu yang disebut badannya di musola, hatinya keliling dunia. Hatinya di pasar, hatinya di kantor, hatinya di di dagangan. Itu sebabnya. Sebab apa? Tadi tidak mengikuti yang diperintah
oleh as-salafun saleh, tegasnya ahli fikih, wa tadabbur qiraah. Fala yubali'u fi dzalik. Yang disebut itu yubalik, tidak akan mendatangkan kehusuan kalau tidak mengetahui makna-makna seminimal globalnya. Makanya sedikit-sedikit baca terjemahannya surat Fatihah, baca gitu. Kalau kita belum tahu maknanya, kalau bisa kita berusaha untuk bisa mengartikan makna yang kita baca, khususnya surat Fatihah gitu ya. Bihusulil khusyu'i wal adabi fihi wa huwal maqsudu wa bihi tantashirus sudur wa tantashirul qulub. Lagi wa sunnah tartilil qiraah, disunahkan lagi tartil. Tadi tadabbur itu menghadapkan, mengagungkan. Kalau tartil itu pembacaannya gitu, ditartilkan. Yang halusnya alif dialifkan, yang ta ditakkan, yang to ditokkan. Itu tartil, tidak asal-asalan. Itu bisa tercipta kehusuan tuh. Kalau kita sudah tartil dan tercipta kesunahan di dalam diri kita. Wa huwa ta'ni fi ikhrajil huruf haitsu akrama bis sholati fi waqtin yas'aha kalimatan. Nah, ini untuk terkhusus untuk imam nih. Untuk imam, awas, harus punya patokan. Kalau misalkan fi waqtin yas'aha kamilatan, silakan. Kalau misalkan mempunyai waktu yang jembar, yang panjang, waktu-waktu itu silahkan menggunakan surat-surat yang panjang. Surat subuh dan sunnah ya, supaya memanjangkan ayatnya surat-surat. Sunnahnya itu Pak. Sebab apa tadi? Ya sa'aha kamilatan. Ya sudah jembar sempurna lagi. Mana lagi? Isa harus panjang suratnya, sunnah. Karena tadi waktunya pun sempurna, panjang. Wa illa kalau tidak seperti itu, waktunya tidak panjang, wajib al-isra, wajib dicepatkan. Artinya apa? Cepatkan bukan tidak membaca surat, baca surat tapi yang singkat, seperti sholat maghrib. Kan waktu sholat maghrib pendek, makanya sunnah di-isra, digeliskan, dicepatkan. Kalau tadi sholat maghrib kan ada kuliah dan kuliah malam Selasa. Kalau malam Rabu Al-Falaq dan An-Nas. Malam Kamis Arab Aital Ladhi Katibudin Inna Aktoina. Ada nanti malam Minggu Alam Tarok dan Tiilafi. Kalau untuk khusus sholat maghrib, berbeda dengan waktu-waktu yang panjang, Isya, subuh, silakan untuk menggunakan surat-surat yang panjang. Fa ifratul isra'i makruhun. Nah, di sini kalau kita berlebihan, fa ifratul isra'i makruhun, berlebihan. Kita lagi baca surat atau baca Fatihah, berlebihan cepat-cepatnya, cepat kita itu, gegancangan kita itu berlebihan, itu makruh. Baca surat sambil napas berarti itu ya. Tak baca nabi lalu atau lain taraweh lain, sholat maghrib umpah satu napas, makruh itu Pak, makruh. Itu ya, berlebihan. Karena berlebihan, kalau ada ayat yang harus diwakafkan, ayat yang harus wasolkan, jangan satu kali napas gerak ke mana gitu. Gitu ya. Kenapa di sini tuh dimakruhkan? Wa harfit tartili afdalu min hurufi ghairihi. Nah, di sini disebutkan satu huruf yang bacaannya tartil itu lebih afdal daripada dua huruf selain tartil. Makanya tadi
mending orang yang membaca tartil surat Qul huwallahu ahad daripada orang yang cepat-cepat membaca suratnya yang panjang. Apapun itu, lebih baik orang yang baca surat Qul tapi secara tartil. Yang tartilnya tadabbur itu lebih afdal, gitu ya. Apalagi yang suratnya panjang, dia membaca tartil itu bagus, gitu ya, lebih bagus. Nah, lagi ayat panis surati masalah ma'a tartili afdalu min tamamiha bidunihi. Nah, juga ada diumpamakan separuh membaca surat serta dia tartil, afdalu itu lebih sempurna, lebih afdal daripada dia menyempurnakan satu surat tapi tidak tartil. Contoh, ada orang yang membaca ayat surat Jumat di sholat subuh hari Jumat umpama, di ujungnya itu kan ya, itu setengah kan ya, setengah surat, tapi dia membacanya tartil, tadabbur. Itu lebih afdal dengan orang yang membaca satu surat Jumat pada kekencangan. Mending benar salah deh. Gitu ya. Nah, apa kesimpulannya? Mending kita nyari yang suratnya sederhana, cari yang suratnya sederhana, kita hafal betul-betul, kita bisa membacanya dengan tartil, kita bisa membacanya dengan tadabbur. Itu yang kita butuh. Daripada tadi sholat Jumat, amprek, harus menentu, Allahu Akbar, jadi imam ya, gitu ya, itu kurang bagus. Nah, mana lagi? Di sini dijelaskan wahada fi ghairi ma talaba bi khususihi ka qiraati kafi yaumil jum'ah. Adapun untuk kesunahan di sini itu tadi kalau setengah surat tidak disunahkan untuk orang yang tidak tadabbur. Memang qiraatil kahfi yaumil jum'ah itu di hari Jumat, baik itu subuhnya maupun ibadah sholat Jumatnya sunnah membaca kahfi. Tapi fa'id itmamaha yang Isra'i ditafsiri sunnati qiraatiha afdalu min qiraati ba'diha malatani, gitu ya. Itu tidak hilang kesunahannya ketika kita membaca surat tersebut secara cepat-cepat, gitu. Tidak mendapat kesunahannya. Bahkan lebih bagus orang yang membaca setengah surat sampai seraya tartil membacanya. Dilanjutkan wa yusannu liqari'i musalliyan aw ghairihi ayas Allahu rahmah idza marra bi ayatir rahmah. Maka disunahkan untuk qari. Qari itu yang dimaksud di sini yaitu imam ketika sholat atau selain sholat ayas Allah, dia meminta kepada Allah. Di dalam ayat meminta kepada Allah turunnya rahmat ketika kita mendengar, ketika kita membaca ayat rahmat, gitu ya. Nah, makanya di sini dijelaskan di depan tuh wa idza qara'a alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, sunnah kita membaca bala wa ana ala dzalika minasy syahidi. Sunnah. Untuk siapa? Untuk wa yaqulu dzalikal imam wal ma'mum sirron, tabinya. Baik itu untuk si imam maupun si makmum, tapi ingat bacaannya harus sirron. Sirron itu samar, Pak. Jangan imam ini bala ana dzalika min syahidin. Kayak amin itu enggak disunahkan. Sunnahnya itu sirron, ka'adzakaril arkan. Nah, mana lagi? Kalau ada imam membaca wa idza qara'a fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, dijawab oleh makmum amantu billah, gitu ya. Dan ayat-ayat yang lain fama ya'tikum bima'im ma'in, dijawab Allahu rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah,
salah satu persyaratan jikalau kualitas sholat kita bisa sampai ke level kekhusyuan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati oleh kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim